Ya, jadi keuntungan beternak itu ada 5. Dan sekarang insya Allah lagi saya jalankan. 5 itu apa aja? Yang pertama diambil dagingnya. Oke. Itu semua orang sudah tahu lah. Yang kedua diambil menghasilkan dari susunya. Susu. Seperti kambing perah atau sapi perah. 3 dari pengolahan limbah ternaknya. Jadi limbah ternaknya itu berupa padat, feses, atau urin. Ini dari urin sapi yang diolah menjadi POC, pupuk organik cair. Di sini Bikin. Ini dari 2017 mulai saya BUMDes. Ini saya bikin POC dari berbahan urin sapi. Urin kebuang, fesesnya, kotoran padatnya diolah menjadi pupuk organik padat, pupuk padat. Nah, jadi soalnya itu pertama dagingnya, daging, susu, kotoran, ya, limbah dan cairnya. Keempat adalah untuk edukasi. Baik sahabat semua, ketemu lagi di channel Kang Muhdis, channelnya Inspirasi Desa. Kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Direktur BUMDes Al-Baqarah, di mana salah satu usahanya adalah beternak sapi. Mari kita ikuti penuturan berikut ini. Disediakan kisaran harga berapa, Kang? Ya, ini antara kalau untuk kurbanan 21 sampai 30. 30. Ini yang ini sih yang anak-anakan. Ini anakan dari breeding. Ini jenis apa nih namanya nih? Ini crossing, silangan lah. Silangan, masih silangan. Ini perkiraan harga 25. Ini crossing juga. Wish. Ini ya nanti pas ada kurbanan sih sampai 30 juta. Iya. Crossing sama apa? Kalau mau untung atau cepat multiguna itu sapi perah. Jadi hariannya untuk bayar yang kerja, untuk beli pakan, itu nanti tercukupi dari hasil susunya. Oh, berarti di sini itu ada yang sapi perah, Sapi pedaging, sapi apa? sapi pedaging, Pedaging, dan sapi perah. sapi perah. Oke. Ini apa nih? Sebelah sini nih. Ini untuk kurbanan. Kalau kurbanan kan kandangnya tidak muat. Oh. Ini kandang darurat nanti di luar. Iya. Nah, kalau jerami untuk pengemukan masih bisa. Jerami. Nah, ini jerami nanti ditambahkan dengan konsentrat. Konsentrat itu ada katul, ampas tahu, atau konsentrat pabrikan. Tapi tadi usus penggemukan ya? Ya, pengemukan itu pakai jerami masih bisa. Tapi kalau untuk breeding itu budidaya, Iya. harus ada dijual. Breeding itu budidaya. Di pengembang biakan. Berarti yang dihasilkannya adalah Anakan. Oh, jadi. Makanya sih yang main ke breeding itu ya BUMDes. Nanti kan banyak anakan. Iya. Nanti akan muncul peternak-peternak baru karena apa? Tersedianya bakalan. Selama ini saya kan harus belanja bakalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Karena memang bakalan di Cirebon itu nggak ada. Berarti kalau dikelompokkan sapi itu ada yang fokus di susu sapi, Ya, sapi perah, ada yang memang di daging, ya, pengemukan, ada yang memang tadi di breeding. breeding. Yang ya, breeding itu apa ya namanya itu ya istilahnya Budidaya. itu budidaya. Ya, pengembang biakan. Jadi makanya sih BUMDes Dan yang semua masuk ke breeding. dan semua jenis itu memang punya cara perlakuan khusus yang lah. berbeda. Ya. Iya. Kalau awal-awal, kalau ke teman-teman BUMDes yang baru mulai, yang gampang ya ke penggemukan. Penggemukan. Ya, Iya. jadi beli yang udah
setahun setengah, nanti kita gemukkan, pembesaran kita jual. Saya pernah Tapi ketemu untungnya sedikit juga, sedikit. karena pakannya kan harus bagus. Panca usaha ternak nomor satunya itu pemilihan bibit. Ya. 70% keberhasilan untuk usaha ternak itu adalah pemilihan bibit. Nah, kedua baru mungkin kesalahannya bibitnya bagus, pakannya asal-asalan, cuma jerami, ya nanti nggak bisa tumbuh Iya, karena iya. nggak ada unsur proteinnya. Betul. Itu terus Paham. dari kebersihan, karena kandangnya kita kotor. Musuh utama, salah satu musuh hama dari ternak adalah lalat. Makanya saya pasang jaring, Oh gitu. jadi lalat nggak bisa masuk. Nanti sapi itu nggak bisa tidur. Sama lalat. Kesini kan pada tidur ya. Jadi 51% waktu itu harus untuk tidur. Jadi sapi itu kalahnya sama lalat ya malahan ya? Malahan ada. Karena dia nggak bisa tidur. Mas Ogi, kalau sama Mas Ogi nggak takut katanya. Sama lalat takut. Jadi namanya jenis kadang ini. ada bakar-bakaran. Iya. Iya, Itu salah satu pinggir-pinggir kandang cara sapi. untuk mengusir lalat. Iya, iya. Tapi itu kurang bagus. Bagusnya Karena kayak gini ya. mengganggu ini Pernapasan ya, karena asap. Kalau ini di itu ya, kayak pelambu ya. Ya, kelambu. Jadi sapi kan jenis ruminansia. Ya. Jadi dia makan itu nggak dicerna. Dia waktu duduk baru mengolah. Iya, iya. Sedangkan tidak ada waktu untuk duduk karena banyak lalat. Ya udah nggak bisa menyerna makannya. Berapa karyawan dibayar sehari? 100. 100.000. Satu bulan 3 juta di atas UMR. Dari atas UMR Tapi ya. saya bayar dengan kohe saja nanti. Dari Kohes Jadi saja dari sudah pengolahan ketutup. limbah ternak itu saya pergunakan untuk bayar karyawan, untuk tambahan beli pakan. Jadi keuntungan sapinya buat saya sendiri. Gitu. Kang, kalau bicara tentang BUMDes itu Ya, berarti berbicara tentang modal itu terbesarnya dari desa. ya. Cukup modal seperti ini atau memang ada harapan ditambah lagi di desa? Harusnya sih ditambah sesuai dengan namanya Albakoro. Iya. Selama ini kan masih pengemukan. Iya. Jadi Albakoro itu sapi betina. Artinya program saya BUMDes Albakoro itu untuk breeding, untuk budidaya. Nah, nanti yang mengembangbiakan, memperbanyak sapi itu BUMDes. Nanti anakan-anakannya itu nanti dibeli oleh warga desa Tegal Karang untuk dibudidayakan. Jadi Selama ini sudah pernah berikan kontribusi ke desa PAD? tiap tahun, Pak. Tiap tahun ada. Tiap tahun ada setor ke PAD. Oke. Oke. Dari mulai 2017 PAD lancar terus alhamdulillah. Oke. Termasuk sewanya juga lancar ke desa. Katanya Iya, tanah kan disewa tadi. Ya lancar, itu lelang. Kalau lelang. nggak bayar langsung dicoret. Oke. 24 jam ditunggu harus lunas. Bayar. Oke, makasih. Pohon untuk pakan sapi dan kambing ini namanya indigo vera. Jadi ini sejenis leguminosa. Jadi hijauan bernutrisi protein. Dampak ke sapinya gimana? Ini untuk kebutuhan protein. Jadi nanti untuk penggemukan, untuk kambing perah, sapi perah, karena nutrisi proteinnya nyampe 20%. Sangat bagus. Sapi saja atau boleh ternak yang lain? Boleh Apa aja itu? untuk sapi, kambing, domba, untuk ayam juga nanti dikeringkan dibikin tepung. Oh. Ini untuk ayam organik. Jadi ini lagi dipangkas. Nanti sebulan lagi segini lagi. Nah, ini Ini yang udah dipanen. dipangkas. Nanti sebulan lagi tumbuh lagi. Ya. Dipangkas lagi. Pangkas lagi. Dikasihkan ke itu ya, ke sapinya ya. Oke. Ini rumput apa lagi Kang nih? Nah, ini hijauan rumput odot. Buat? Ini buat ternak juga, untuk sapi, untuk kambing. Ini jenis rumput yang berkualitas. Ini proteinnya tinggi, terus kesukaan ternaknya juga bagus karena lemes dan manis lah, empuk. Kang, ini baru ketemu saya nih. Biasanya kalau saya ngobrol sama orang yang ternak sapi, jarang berpikir tentang berkesinambungan dan kesediaannya pakan gitu. Di sini kok kayaknya utama sekali tuh. Memang kalau ternak sapi itu mikir ternak dulu apa pakan dulu nih? Ya pakan dulu. Pakan. Nanti sapi makannya apa? Oke. Jadi ini saya sebut dengan bank pakan. Kalau kita pakannya tersedia, ya jadi kita sebagai peternak tidak
ada 2 macam saya tanam hijauannya. Ini rumput odot, sebelah sana rumput gajah. Ini contoh tanaman yang mempergunakan POC. Apa tadi kelebihannya, Kang? Dari urin sapi ya. Apa Jadi kelebihannya? kelebihannya tidak usah memakai pestisida kimia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Cirebon itu harus mendatangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan orang ke Australia. Jadi saya sebagai ketua BUMDes, potensi pasarnya ini jelas. Jadi nggak usah promosi, malah barang atau produk kita ditunggu oleh pasar. Jadi saya memutuskan hanya satu usahanya, yaitu peternakan sapi. Ya, jadi keuntungan beternak itu ada 5. Dan sekarang insya Allah lagi saya jalankan. 5 itu apa aja? Yang pertama diambil dagingnya, Oke. itu semua orang sudah tahu lah. Yang kedua diambil menghasilkan dari susunya, Susu. seperti kambing perah atau sapi perah. 3 dari pengolahan limbah ternaknya. Jadi limbah ternaknya itu berupa padat, feses, atau urin. Ini dari urin sapi yang diolah menjadi POC, pupuk organik cair. Di sini Bikin. Ini dari 2017 mulai saya BUMDes. Ini saya bikin POC dari berbahan urin sapi. Urin kebuang, fesesnya, kotoran padatnya diolah menjadi pupuk organik padat, pupuk padat. Nah, jadi soalnya itu pertama dagingnya, daging, susunya, susu, kotoran, kotoran, ya, limbahnya, limbah dan cairnya. Keempat adalah untuk edukasi farm, pelatihan. Jadi alhamdulillah saya sering diundang ke BPPB, ke kelompok-kelompok ternak, bahkan banyak juga datang ke sini untuk belajar peternakan atau pertanian.